membongkar mitos, kekayaan, menggugah kesadaran finansialku untuk meraih kemandirian ekonomi. Saya sering merenungkan tentang jurang pemisah antara mereka yang berlimpah harta dan mereka yang berjuang untuk memenuhi kebutuhan. Pernahkah kamu juga merasakan adanya anggapan kuat bahwa kesuksesan finansial itu seperti warisan turun-temurun, sebuah garis keturunan yang sulit ditembus bagi kita yang tidak terlahir dalam kemewahan? Keyakinan inilah yang akhirnya saya pertanyakan secara mendalam. Ini bukan sekadar keluhan, melainkan sebuah ajakan yang kuat untuk membangkitkan kesadaran finansial kita, menantang norma-norma yang selama ini membatasi potensi diri, dan membuka jalan menuju kemandirian ekonomi bagi setiap individu tanpa memandang latar belakang keluarga. Menepis anggapan kekayaan sebagai takdir turunan. Poin awal yang benar-benar menggugah dalam perenungan ini adalah penegasan bahwa kemiskinan bukanlah sebuah takdir yang tak terhindarkan. Saya menyadari, seperti banyak orang lainnya, mungkin pernah terjebak dalam keyakinan bahwa kekayaan hanya diperuntukkan bagi segelintir elit yang lahir dengan keistimewaan finansial. Pandangan ini seringkali meredupkan ambisi dan menghalangi kita untuk mengejar impian finansial. Masyarakat, sadar atau tidak, seringkali menanamkan pemahaman bahwa kekayaan adalah hak istimewa, bukan hasil dari usaha dan pemahaman yang tepat. Salah satu gagasan sentral yang muncul adalah bahwa kerja keras saja tidak selalu menjadi tiket menuju kesuksesan finansial. Argumen yang terasa benar adalah bahwa aliran uang cenderung mengikuti pemahaman tentang mekanisme sistem keuangan, bukan sekadar curahan tenaga fisik. Ini bukanlah upaya untuk meremehkan arti penting kerja keras, melainkan penekanan pada perlunya strategi yang lebih efektif untuk mencapai tujuan finansial. Kita perlu tidak hanya fokus pada rutinitas pekerjaan, tetapi juga mencari cara untuk memahami dan menavigasi sistem keuangan demi keuntungan pribadi, tentu saja dalam koridor etika. Ini adalah tentang mengoptimalkan upaya dengan pemahaman yang mendalam. Saya pernah mendengar kisah tentang seseorang yang berhasil mencapai kemandirian finansial di usia yang relatif muda. Pencapaian ini menjadi bukti konkret bahwa batasan latar belakang bukanlah penghalang yang tidak dapat ditembus. Kunci keberhasilannya terletak pada kemampuan untuk melepaskan diri dari dogma keuangan konvensional dan berfokus pada penciptaan nilai serta pemahaman yang tajam tentang lanskap keuangan. Kisah ini menjadi sumber motivasi bagi saya, dan mungkin juga bagi kamu yang merasa terjebak dalam siklus kemiskinan, menunjukkan bahwa perubahan nasib finansial adalah kemungkinan yang nyata jika kita berani berpikir secara berbeda. Saya juga mulai mempertanyakan nasihat keuangan tradisional yang sering kita dengar, seperti anjuran untuk menabung sebagian kecil pendapatan dan mengandalkan pekerjaan tetap. Argumen yang terasa masuk akal adalah bahwa pendekatan ini seringkali menjebak individu dalam siklus keterbatasan finansial, menghalangi akumulasi kekayaan yang signifikan. Meskipun menabung adalah langkah awal yang baik, tanpa pemahaman tentang investasi dan pertumbuhan aset, tabungan saja seringkali tidak cukup untuk mengalahkan inflasi dan mencapai kebebasan finansial. Kita didorong untuk berpikir lebih kritis tentang nasihat yang kita terima dan mencari strategi pengelolaan keuangan yang lebih dinamis dan efektif. Lebih jauh lagi, saya mulai melihat adanya potensi ketidaksempurnaan dalam sistem keuangan itu sendiri. Argumen yang muncul adalah bahwa sistem yang ada mungkin secara inheren dirancang untuk mempertahankan status quo, di mana banyak orang terus berjuang secara finansial meskipun telah bekerja keras. Ada dinamika yang mungkin tidak disadari oleh banyak orang yang cenderung menguntungkan kelompok tertentu di puncak piramida ekonomi. Ini adalah seruan untuk meningkatkan kesadaran tentang bagaimana sistem ini beroperasi atau mungkin tidak beroperasi secara adil bagi semua orang.
dan memberdayakan diri kita dengan pengetahuan untuk menghadapinya. Saatnya mengambil kemudi finansial. Pesan utama dari perenungan ini adalah ajakan yang kuat kepada generasi muda untuk berani menantang norma-norma masyarakat terkait kekayaan. Di tengah tantangan ekonomi yang semakin kompleks, penting bagi generasi milenial dan Gen Z untuk mengambil kendali penuh atas masa depan finansial mereka dan tidak takut untuk berpikir di luar batasan konvensional. Keberanian untuk mempertanyakan status quo dan mencari solusi-solusi inovatif adalah kunci untuk menciptakan perubahan signifikan dalam cara kita memandang dan mengelola kekayaan di masa depan. Perenungan tentang kebohongan sistem keuangan ini adalah sebuah pencerahan yang menantang pandangan-pandangan tradisional tentang kekayaan dan kemiskinan. Lebih dari sekadar kritik, ini adalah dorongan untuk bertindak, dengan mengajak kita untuk mempertanyakan keyakinan-keyakinan yang telah lama kita pegang. Ini menanamkan harapan dan inspirasi bagi siapa saja yang mendambakan perubahan dalam kondisi finansial mereka. Pesan intinya adalah bahwa kebebasan finansial bukanlah hak istimewa yang eksklusif, melainkan sebuah kemungkinan yang dapat diraih oleh setiap individu yang berani menantang batasan sistem dan berinvestasi dalam pemahaman yang lebih baik tentang cara kerja keuangan. Dengan kesadaran dan pengetahuan yang tepat, setiap individu memiliki potensi untuk menulis ulang narasi finansial mereka dan membangun masa depan yang lebih sejahtera. Oleh karena itu, mari kita jadikan wawasan ini sebagai katalisator untuk perjalanan kesadaran finansial kita. Jangan biarkan diri kita terus terperangkap dalam narasi yang membatasi potensi kita. Inilah saatnya untuk belajar, bertindak secara strategis, dan membangun kemandirian ekonomi kita sendiri.